Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya bagi kita. Karena itu mari kita menghadap hadirat Tuhan dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau berkenan memberi kami hari baru untuk kami jalani. Dan sebelum kami beraktivitas, melaksanakan seluruh kegiatan tugas kerja kami, maka saat ini kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu yang menuntun kami di jalan yang benar, firman-Mu mengarahkan kami untuk melakukan kehendak-Mu, perintah-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam Sakaria pasal 12 ayat 7 sampai 9. Sakaria 12 ayat 7 sampai 9 berkata demikian. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu, aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab dari Sakaria 12 ayat 7 sampai 9. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema renungan di hari ini adalah pemeliharaan Tuhan kepada umat-Nya. Dan dari Sakaria 12 ayat 7 sampai 9 ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan mewujudkan pemeliharaannya kepada umat-Nya. Yang pertama kita lihat Tuhan memberi kemenangan. Di ayat yang ke-7 disebutkan bahwa kemenangan pertama-tama akan diberikan Tuhan kepada kemah-kemah Yehuda. Kemah Yehuda ini menunjuk pada daerah pedesaan atau wilayah terpencil yang penduduknya lebih kecil. Jadi ketika Tuhan memberi kemenangan, maka yang terlihat kecil dan lemah, justru merekalah yang pertama-tama dimenangkan oleh Tuhan. Sehingga dikatakan di sini, keluarga Daud dan penduduk Yerusalem yang ada di perkotaan dengan segala kekuatan mereka tidak dapat menyombongkan diri. Nah, yang kedua kita lihat pemeliharaan Tuhan dinyatakan dengan Tuhan memberi perlindungan. Sesudah kemah-kemah Yehuda dimenangkan oleh Tuhan, maka di ayat 8 ini disebutkan bahwa penduduk Yerusalem yang dilindungi oleh Tuhan. Di mana tanda perlindungan Tuhan ini diwujudkan dalam dua hal. Pertama, orang yang tersandung disebutkan akan menjadi seperti Daud. Daud ini kita kenal sebagai raja yang besar. Dia seorang ksatria yang tangguh. Jadi ini gambaran bagaimana orang-orang yang lemah akan dijadikan kuat oleh Tuhan menjadi seperti Daud. Yang kedua, keluarga Daud seperti Allah atau malaikat Allah yang mengepalai mereka. Nah, berhubungan dengan nubuat kedatangan Mesias, maka hal ini menunjuk kepada Yesus yang lahir dari garis keturunan Daud. Dialah yang akan memimpin umatnya dan kerajaannya takkan pernah berakhir. Selanjutnya, pemeliharaan Tuhan dinyatakan ketika Tuhan memberi rasa aman dan tentram. Di ayat yang ke-9 disebutkan bahwa Tuhan berikhtiar atau Tuhan berusaha memunahkan bangsa-bangsa
yang menyerang Yerusalem. Ini adalah tanda bahwa Tuhan sangat peduli dengan umatnya. Karena itu Dia sendiri turun tangan untuk membinasakan musuh-musuh umatnya. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih, dan Dia tidak pernah mengabaikan hidup kita. Tuhan sendirilah yang berfirman, memberikan jaminan bahwa Dia akan selalu hadir dan bertindak dalam kehidupan kita. Karena itu, jika kita sukses dan berhasil, jangan menjadi sombong, tetapi hendaklah kita selalu menyadari bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Karena penyertaan Tuhanlah kita dapat meraih semua itu. Sebaliknya, di saat kita merasa lemah dan tidak berdaya, kita dihantui kecemasan, kita merasa khawatir, bahkan takut dengan kenyataan hidup yang terasa begitu sulit dan menekan, percayalah bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita dengan berbagai cara yang ajaib. Nah, saudaraku, pemeliharaan Tuhan kepada umatnya telah menjadi sempurna di dalam Yesus Kristus. Karena itu marilah kita memaknai minggu sengsara kedua ini dengan tetap hidup dalam kerendahan hati, berserah penuh kepadanya, dan tetap taat melakukan segala perintahnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu mengingat bahwa dalam menjalani hidup kami tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu hadir dan berkarya dalam hidup kami. Sebagaimana janji Tuhan, Tuhan akan selalu mengiringi langkah hidup kami. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberi pertolongan, dan Tuhan yang selalu menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap berserah penuh hanya kepadamu. Ajar kami untuk tetap mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan dengan segala aktivitas tugas kerja yang harus kami lakukan. Dan secara khusus ketika kami dalam pemaknaan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, kiranya kami akan terus mengarahkan kehidupan kami pada Yesus yang rela menderita untuk kami, bahwa sesungguhnya apa yang telah Dia kerjakan sangatlah berarti bagi kami. Karena dengan demikian, kami bukan hanya mendapatkan jaminan adanya pemeliharaan dalam hidup di dunia, tapi sesungguhnya penyertaan perlindungan Tuhan berlaku atas hidup kami sampai pada kekekalan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kehidupan kami semua, diberkati setiap orang yang mau mengikuti renungan harian keluarga di hari ini, dan Tuhan berkenan memberkati pelayanan yang dilakukan melalui Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, pelayanan melalui multimedia Gemim Bukit Moria Rike, kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa kami tetap berdoa bagi setiap orang yang ada dalam berbagai pergumulan, kiranya Tuhan akan kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Demikian mereka yang menikmati berbagai limpahan berkat Tuhan, kiranya selalu mengucap syukur dan hidup bersukacita, menaikkan puji-pujian hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau selalu jaga pelihara kami, berikanlah kesehatan dan kekuatan, jauhkanlah dari segala sakit penyakit, mara bahaya ataupun kecelakaan. Dan kami berdoa untuk seluruh aktivitas yang akan kami lakukan, kiranya tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Ini kami yang berdoa sambil bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan di hari ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado. Selamat beraktivitas, apapun keadaan yang saudara hadapi, tetaplah semangat, karena Tuhan berjanji akan selalu memelihara hidup kita. Karena itu jangan lupa untuk selalu bertekun dalam doa, renungkan firman Tuhan setiap hari, lakukan kebaikan dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.